Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 11, kita akan melanjutkan kembali materi pembelajaran akhlak Adabul Alim wal Muta'alim karya Mbah Hasyim Asy'ari. Sebelum kita membaca, kita alangkah baiknya menghadirkan Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Jadi kita akan melanjutkan bab ketiga. Kemarin kita belajar dari bab 1, bab 2, bab 3 dan 4 tentang akhlak seorang murid terhadap gurunya. Di situ ada 12. Maka kita akan melanjutkan etika yang kelima. Wal khamisu ayyu'rifa lahu haqqahu wa la yansalu fadlahu ayat walau muddata hayati wa ba'da mamati. Artinya apa? Murid itu harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh, jangan sampai melupakan jasa-jasa gurunya. Dengan cara apa murid itu tidak melupakan jasa-jasa gurunya? Dengan cara meniru akhlak gurunya. Kalau beliau masih hidup, kita tiru akhlak beliau. Kalau beliau sudah wafat, maka kita doakan beliau. Wa yura'i dzurriyyatahu aqaribahu wa auda'ahu. Kemudian juga menghormati anak atau zuriyah atau kerabat dari guru kita. Jadi menghormati beliau juga menghormati keluarga beliau. Wa yata'ahadu ziyaratu qabrahu wal istighfar lahu wa shadaqa anhu wa yasluku bis samti wal huda maslakahu. Ketika seorang guru sudah wafat, maka sebaiknya kita ziarah ke makam beliau. Kita beristighfar, minta ampun pada Allah, dan kita juga mendedikasikan bersedekah di atas namakan guru kita. Yang paling penting apa? Kita mengikuti petunjuk beliau ketika beliau masih hidup. Wa yura'i fiddin wal ilmi 'adatahu. Kemudian kita menjaga agama kita dan ilmu yang sudah disampaikan, ditularkan oleh guru-guru kita. Wa tadabi adabal walayat iqtida bihi. Intinya akhlak itu sangat penting. Jadi kita menghormati guru kita karena akhlak beliau. Jadi kita ikuti akhlak beliau. Etika kelima ini memberikan penjelasan yang jelas bahwa jangan sampai kita melupakan jasa-jasa para guru kita, karena dengan guru kita bisa memahami sholat, puasa, zakat, haji. Dengan guru kita dikenalkan Allah. Dengan guru kita dikenalkan akhlak. Guru-guru kita ini adalah orang-orang yang mulia, sehingga kita harus muliakan. Dengan cara apa? Kita hormati beliau kalau beliau masih hidup. Kita hormati keluarga beliau. Kalau sudah wafat bagaimana? Ya kita ziarah ke makam beliau. Kita beristighfar, minta ampun pada Allah agar dosa-dosa guru kita diampuni. Kalau kita bisa seperti itu, maka kita termasuk murid yang barokah, murid yang manfaat, murid yang tidak lupa akan jasa-jasa gurunya. Oke, wasadisu, sekarang etika ke-6. Ayat tasabbar ala jaffati tasaddar minasyaikh aw su'u khulqi. Yang ke-6, kita harus sabar ketika kita menghadapi guru yang bersifat kasar terhadap muridnya. Walai setudzalika an mulazamati wa iqtati kamali. Kita harus yakin sikap kasar guru itu intinya beliau itu mencintai kita. Karena kalau guru itu tidak mencintai kita, pasti membiarkan kita tidak baik. Guru bersifat kasar, bersifat keras, itu karena bentuk kasih sayang guru terhadap kita, agar seseorang murid itu bisa kembali lebih baik. Kembali lebih baik. Karena kadangkala murid itu sering lupa, sehingga harus diingatkan, tidak dicuekin. Wa ta'awalul afri allati darat aswaf khilafa ala asli ta'wil. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada guru kita. Mungkin perilaku guru kita kurang cocok, kurang pas, kita tetap menghormati. Boleh jadi kita baru tahu setelah kita nanti jadi orang tua, setelah kita tahu nanti jadi guru sebenarnya. Jadi guru itu sikap kasar beliau, sikap tidak baik beliau sebenarnya untuk mendidik muridnya. Kita harus selalu husnudzon. Wa idza jafa syekh ibtadahu bil adar wa daradan bulahu wal atabu alaihi. Karena apa? Guru itu sangat memiliki dasar ketika beliau memberikan sanksi
memberikan peringatan, memberikan hukuman pada muridnya. Pasti ada sesuatu hal yang nggak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan tindakan, kecuali dengan hukuman, kecuali dengan punishment. Jadi sebagai guru itu ada reward dan punishment, ada pujian dan hukuman atau sanksi ketika dia salah. Kalau ada murid salah dibiarkan, itu juga salah. Fa inna dzalika abqa li mawaddati syaikh ala taufiqi fi ma fi fadli wa ala tawbihi ala ma fi naqisatun aw ala kasrin bi atabiru aw ala taqshirin yu'ani aw ghairu dzalik. Karena apa? Karena kita harus meyakini bahwa guru itu memiliki kemuliaan, memiliki alasan tersendiri memberikan sanksi terhadap muridnya. Wa ba'du dzalika min asy-syai' min na'mi ta'ala bi itina syai' bi wa nadharu ilaihi fa inna dzalika umilu li qalbi syai' wa ba'asa ala iqtida bi masyalihi. Artinya apa? Sikap guru seperti itu pada dasarnya itu sebuah kemaslahatan, sebuah kebaikan. Saya dulu pernah ngaji sama kiai saya, dan saya nggak bisa ngaji baca surat Al-Fatihah itu sampai sebulan, bahkan nggak pernah dinaikkan, tapi saya tetap husnudzon pada kiai saya karena beliau memberikan saya tidak dinaikkan sampai sebulan itu pertimbangannya sangat matang. Mungkin kalau saya langsung dinaikkan ke Al-Baqarah mungkin bacaan saya tidak bagus seperti sekarang. Jadi sanksi guru itu pasti ada alasan, hukuman guru itu pasti ada tendensi. Beliau memberikan sanksi itu dasar beliau kemaslahatan, dasar beliau itu kasih sayang. Jadi kita harus selalu husnudzon pada guru ketika guru memberikan sanksi kepada muridnya. Jadi etika kelima dan 6 ini kesimpulannya kita harus, yang kelima tadi, kita harus menghormati guru dan mengingat jasa-jasa beliau. Karena dengan guru kita bisa memahami akhlak, dengan guru kita bisa memahami sholat, puasa, zakat, bahkan kita bisa mengenal Allah, mengenal Rasulullah melalui guru. Maka guru itu disebutkan orang tua kita yang ketiga. Jadi orang tua itu pertama orang tua kandung kita, yang kedua orang tua mertua, yang ketiga guru kita. Guru itu orang tua secara ruh. Yang keenam, ketika guru memberikan sanksi, hukuman, punishment terhadap seorang murid, itu arahnya kemaslahatan, arahnya kemanfaatan, arahnya agar murid itu sadar bahwa perilakunya tidak baik, maka perlu dikoreksi, perlu diberikan sanksi sehingga tidak terjadi pembiaran. Kalau ada murid salah dibiarkan, maka setidaknya orang lain ketika berbuat salah juga akan dibiarkan. Sebagai efek jera, maka guru harus memberikan hukuman, punishment. Jadi kita harus husnudzon kepada guru. Itu saja 2 etika yang harus kita pahami dari akhlak seorang murid terhadap gurunya, yang ada 12, etika kelima dan 6. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan keempat insyaallah. Kita tutup dengan doa. Semoga kita semuanya termasuk yang soleh-solehah, makmur lahir batin, bahagia dunia akhirat, tercapai cita-citanya, sehat jasmani rohani bi taatillah. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.